Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan ingat, jaga kesehatannya di rumah. Hari ini kita akan belajar kembali dengan Ustazah Renda. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita simak videonya ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini, mulai dari bayi, menjadi balita, anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa. Setelah dewasa, akan mengalami perkembangan juga, yaitu perkembangan emosi dan pikiran. Ayo mengamati, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, Udin mulai dari bayi digendong oleh orang tuanya. Setelah itu, Udin tumbuh bisa merangkak. Setelah berjalannya waktu, Udin juga bisa berjalan. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi belum bisa berjalan, lalu Udin tumbuh dan merangkak. Semakin lama Udin tumbuh, Udin juga bisa berjalan. Kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada gambar Udin. Udin sedang apa? Ya, Udin sedang minum susu. Dan di sampingnya, Udin sedang makan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil, Udin hanya bisa minum susu. Setelah dewasa, kebutuhan makanan semakin bertambah dan Udin juga bisa makan sendiri. Kita buka halaman selanjutnya. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Ya, kamu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badanmu berapa dan tinggi badanmu saat lahir juga berapa. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Kerjakan tugas di halaman 53 ya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kamu tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada orang tuamu. Selamat mengerjakan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan.
Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Kita buka halaman selanjutnya. Ayo menari. Mari kita coba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tanganmu dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tanganmu secara perlahan. Kedua tanganmu diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan seperti menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tanganmu ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tanganmu secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengancungkan tanganmu ke depan dengan kuat. Lalu, membalikkan kedua telapak tanganmu dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tanganmu dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kita buka halaman selanjutnya. Ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahamanmu. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada angka 2653 ditambah 3302 sama dengan, ayo kita hitung sama-sama. Di sini kamu sejajarkan ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5.955.
Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada angka 1200 ditambah 2900. Kita sejajarkan dulu ya, satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan, ribuan dan ribuan. Kita hitung sama-sama. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? 2 ditambah 9 sama dengan 11 Ustazah. Ya, benar, 11. Jadi, angka yang paling belakang kita taruh di sini dan angka yang paling depan kita simpan ya. Simpan di atas ribuan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4100. Ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi, kalian kerjakan dulu ya latihan di halaman 59 dan 61. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.